Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Jika video sebelumnya kita udah membahas mengenai fan indoor yang lemah ya, dan solusinya, dan sekarang kita akan membahas mengenai fan outdoor yang lemah dan solusinya. Jadi fan outdoor ini juga nggak boleh lemah ya. Sebentar, buka dulu ya. Nah, teman-teman, di sini ini posisi outdoor ya. Jika teman-teman buka casing cover outdoor ini, maka isinya seperti ini ya. Di sini ada fan, dinamo fan, motor dinamo fan outdoor ya. Terus ada kompresor, ada overload, ada kapasitor. Di bawah ini ada kapiler di belakang kompresor ini. Nah, sama halnya dengan fan indoor ya. Fan outdoor ini juga nggak boleh lemah. Jadi putarannya harus normal kencang ya. Nah, fungsi fan outdoor ini adalah membuang panas, teman-teman. Jadi panas dari kondenser. Freon itu kan pada saat di kondenser ini kan panas. Nah, itu perlu dibuang panasnya itu. Lalu kompresor ini juga mengeluarkan hawa panas. Jadi perlu dibuang ya. Nah, apa efeknya jika fan outdoor ini rusak atau lemah? Nah, kalau fan outdoor ini rusak atau lemah, maka panas ini nggak bisa dibuang ya. Panas dari outdoor ini nggak bisa dibuang, lalu akan lari ke kompresor. Kompresor jadi overhead. Jika kompresor overhead, maka kompresor akan naik ampernya ya. Kalau dia kelewat panas, dia naik ampernya. Kalau dia naik ampernya, maka si overload ini akan memutus arus. Jika kompresor ini nggak dapat arus, maka kompresor nggak bisa memompa freon ya. Tentu jadinya AC-nya nggak dingin. Jadi jelas ya, fan outdoor ini memegang peranan penting juga. Kadang ada yang lemah putarannya, begini doang ya, ini doang. Padahal dia harus kencang kayak gini, seng gitu, seng. Nah, itu dia harus kencang, kencang banget. Kalau lagi ini sih kencang banget ya. Nah, apa yang menyebabkan kompresor fan ini jadi lemah? Yaitu kapasitor, teman-teman. Sama kayak fan indoor ya. Fan indoor itu jika lemah, maka bisa kemungkinan motor dinamonya bisa kapasitor, tapi yang paling sering itu kapasitor ya. Nah, sama halnya dengan fan outdoor. Itu bisa dinamonya ini, motor dinamonya bisa juga kapasitor, tapi yang paling sering itu kapasitor ya penyebabnya. Nah, di sini ini pakai dua kapasitor ya. Kapasitor yang ini buat kompresor, lalu ini buat fan. Nah, yang kotak ini dia mirip dengan kapasitor fan indoor ya. Nah, ini di sini ada tulisan 2 mikrofarad ya. Nah, lihat kabelnya lari kemana? Kabelnya lari aja ke sini, teman-teman. Fan outdoor. Artinya ini kapasitor untuk fan outdoor ini ya. Nah, ini lari ke kompresor. Artinya ini kapasitor kompresor ya. Nah, tapi kadang ada yang nggak pakai ini, teman-teman. Ini kan ada yang bilang relay. Padahal sama kapasitor ya. Nah, kadang kita menemukan nggak pakai ini. Artinya kalau nggak pakai ini, dia di sini, teman-teman, digabung di sini kapasitornya. Kapasitor fan outdoor ini ya, digabung di sini.
Nah, ciri-ciri kapasitor rusak, kalau kapasitor ini ya, ciri-cirinya itu biasa melendung teman-teman. Di bawahnya itu melendung. Kalau teman-teman taruh di, nah goyang ya. Kalau digoyang gini artinya pantatnya udah nggak rata ya, bodinya ini udah nggak rata. Itu biasanya rusak teman-teman. Lihat nih, ini nggak rata ya. Ada agak-agak melendung. Nah itu jelas rusak, dilihat secara fisiknya ya. Tapi ininya juga bisa diukur teman-teman, diukur ya. Kayak gini ciri-ciri apa, ciri-ciri kapasitor rusak. Kalau masih bagus kayak gini teman-teman, rata ya, rata dia, atasnya juga rata, tapi bisa diukur. Sama ini juga kalau rusak dia biasanya ininya copot, pecah, atau bisa diukur ya, ukur nilainya dia masih 2 mikrofarad atau udah kurang. Nah kalau teman-teman mau ganti ini kapasitor ini, teman-teman ingetin ya, di foto kabel apa namanya, kabel yang atas ini dipoto. Jadi teman-teman beli kapasitor yang sama kayak gini ya, di ininya juga sama biar teman-teman nggak bingung. Jadi nanti pada saat pasang nanti teman-teman bisa ngikutin kabel-kabel ini, posisi kabel-kabel ini ya, kabel-kabel ini bisa ikutin. Jadi beli yang sama, misalkan di sini ada dua kayak gini nih, 2 kaki gini. Nah teman-teman beli ya kayak gini ya, tuh kayak gini. Nah kalau kapasitor pen ini jangan kebalik ya teman-teman kabelnya. Kalau misalkan ini sama ini kebalik, itu pengaruhnya di putaran ini teman-teman. Jadi yang harusnya anginnya niup ke depan, kalau kabelnya ini kebalik, jadi anginnya itu narik ke belakang ya. Nah pengaruh nggak itu? Jelas pengaruh teman-teman. Jadi normalnya angin dari pen ini ya ke depan ya, nggak boleh ke belakang. Kalau ke belakang artinya panas itu ya dibalikin lagi, panas dari area outdoor ini dibalikin lagi. Nah itu nggak boleh ya, harus dibuang ke depan ya, angin pen ini, panasnya itu. Nah kapasitor ini murah teman-teman, ini sekitar 30.000 sampai 70.000 ya kalau yang bulat tabung ini. Kalau ini lebih murah lagi, ini masih di bawah 30.000 ini, murah banget ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat pen outdoornya, pen outdoor lemah juga bisa menyebabkan AC nggak dingin ya. Nah itulah kenapa gue bilang setiap spare part, setiap part yang ada di AC ini bisa sebabkan AC nggak dingin kalau ada yang rusak ya. Salah satu rusak itu bisa sebabkan AC nggak dingin. Misalkan kapasitor ini rusak, maka efeknya ke pen ini mati ya. Kalau pen ini mati, maka ngefeknya ke kompresor overhead. Kalau kompresor overhead, maka kompresor kan nggak bisa memompa freon, maka AC jadi nggak dingin. Kapasitor ini rusak juga bisa sebabkan AC nggak dingin. Dia juga penting. Ini kan yang bergerakan kapasitor kompresor. Tapi berhubung kita membahas video ini membahas mengenai pen outdoor ya, pen outdoor. Jadi jangan sampai pen outdoor ini lemah, karena dia fungsinya untuk membuang panas dari outdoor. Nah di outdoor ini area outdoor ini udaranya ini emang harus panas ya. Kalau misalkan udara yang keluar dari outdoor itu panas, hangat, itu yang dalam pasti dingin. Kebalikannya ya, kebalikan yang dalam luar ini. Tapi kalau misalkan di luar ini angin keluar itu biasa aja, kayak ke kipas biasa. Nah udara yang ada di AC yang dalam itu di indoor itu pasti nggak dingin teman-teman, gitu ya. Nandain AC normal itu normal apa enggak ya, itu kebalikannya. Ini jadi normalnya harus panas, harus hangat.
Oke, gitu ya teman-teman, mengenai pen outdoor. Tapi jika teman-teman masih ada yang kurang jelas atau ragu atau ya butuh info apapun mengenai pen outdoor ini, pembahasan mengenai outdoor ini, silahkan tanya di komentar ya. Nanti gue balas. Oke, terima kasih ya.